Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasulul azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia maha perkasa dan maha pengampun. Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 1 dan ayat yang kedua. Bapak kaum mukminin yang kami muliakan, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Dengan izin dan rahmat Allah, pada siang yang berkah ini Allah kumpulkan kita di masjid ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pasti akan mencatat kalau ini kita lakukan semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat bering salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum mukminin yang kami muliakan, Al-Mulk ayat 1 dan 2 ini, di ayat pertama Allah memuji diri Allah sendiri. Tabarakalladzi, maha suci Allah. Allah itu yang mana? Allah itu yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Itu di ayat pertama surat Al-Mulk. Dan di ayat kedua Allah gambarkan tujuan penciptaan kita. Apa kata Allah? Yang menjadikan mati dan hidup. Ya, kenapa kita dimatikan, kemudian kita dihidupkan? Untuk apa tujuan? Untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ya, jadi kita hadir ke dunia ini untuk bertanding kaum mukmin. Hati bertanding dengan kaum mukmin, kaum mukmin bertanding sama kita. Bertanding apa? Bukan bertanding kaya, bukan yang paling banyak uang, tapi yang paling banyak infaknya. Bukan bertanding siapa yang paling cerdas, tapi siapa yang paling mencerdaskan dirinya dan lingkungannya. Ini yang banyak kita tertipu kaum mukminin. Kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi infak kita nggak sebanyak. Infak kita tidak banyak kaum mukminin. Jadi dalam kesempatan ini ya, khatib menggugah diri khatib yang menyampaikan, dan juga kita yang hadir ini. Karena pada Allah pada kesempatan ini kita sama-sama saksikan kaum mukminin. Di samping masjid kita, di dalam masjid ini ada sosok jenazah. Rasulullah mengatakan waqafa bil maut wa izzah.
Cukup kematian itu sebagai izah, sebagai pelajaran, sebagai guru, sebagai ikhtibar bagi kita. Dan ayat yang kami bacakan tadi juga Allah mengatakan yang menjadikan mati dan hidup Allah menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Dan alhamdulillah jenazah yang terdapat informasinya bernama Bapak Agus Salim, luar biasa. Apa yang beliau kerjakan ketika hidup? Ya. Beliau memandangkan azab. Biasa di mandi ini setiap Jumat beliau yang memandangkan azab. Beliau yang menyatakan hayya salat, marilah salat, beliau yang menyatakan hayya falah, marilah itu kemenangan, beliau yang menyebutkan. Dan Rasulullah mengatakan kalau orang tahu tingginya nilai memandangkan azan itu, pahala memandangkan azan itu, kalau orang tahu maka dia akan berebut walaupun dengan pedang. Biar boleh azan, sampai biar bercakap untuk saya di azan. Itu nilainya yang digambarkan Rasulullah, itu yang dilakoni almarhum ketika masih hidup. Kita yang masih hidup ini mengenal sosok jenazah almarhum ini sebagai orang yang sebagai pilar yang mengembangkan kebaikan. Nah, bagaimana pula dengan kita kaum mukminin? Pribadi kita bagaimana kaum mukminin? Orang mengenal kita sebagai apa? Ada nggak amal-amal istimewa kita? Malaikat mencatat amal kita, ada nggak amal istimewa dari kita? Karena kita di sini diciptakan, dihidupkan, dan dimatikan. Allah akan lihat siapa yang paling baik amalnya. Dan Rasulullah mengatakan oleh orang yang terbaik yang paling banyak manfaatnya. Coba rasakan kita sebagai apapun. Sebagai guru, kita bukan guru terbaik kita. Apakah sudah menjadi guru terbaik kita? Sebagai suami kita, apakah telah menjadi suami terbaik kita? Memang terayomi istri kita, memang nyaman istri kita dekat kita, bukan kita. Sebagai ayah, apakah telah menjadi ayah terbaik kita? Memang terayomi anak-anak kita. Kita bisa rasakan kok. Dan akhirnya kalau kita meninggal, kalau meninggal kita hari ini, sore ini kalau meninggal, kira-kira ada nggak amal yang kita banggakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Karena kalau tidak, kalau gagal kita sebagai manusia, gagal kita sebagai manusia. Karena ukuran sukses kita sebagai manusia itu kalau kita meninggal dunia, kita masuk surga. Itu tanda sukses. Itu pasti itu. Kenapa? Sebanyak apapun harta kita, pasti kita tinggalkan. Tinggi jabatan kita, banyak pengikut kita, pasti kita tinggalkan. Kalau ukuran banyak pengikut dan sukses, banyak yang sukses dalam ini. Tapi setelah dia meninggal masuk surga, enggak dia. Kalau masuk surga dia pasti dia sukses. Kalau enggak dia pasti bisa. Untuk itu mari sama-sama kita tiba diri kita masing-masing. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu rusihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahu alazim. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya sambil mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat, kami telah mendengar bahwa ada siksa neraka, maka kembalikanlah kami ke dunia ya Allah, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan, sungguh kami adalah orang-orang yang yakin. Al-Quran Surat As-Sajdah ayat 12. Kaum mukminin, informasi yang Allah gambarkan ini informasi yang akan datang. Allah gambarkan bahwa ada nanti manusia yang meniru Allah ketika dia akan dicampakkan ke neraka. Dia berseru kepada Allah, ya Allah kembalikan saya ke dunia, saya akan berbuat baik.
Dan Allah memulai dengan mengatakan, dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat wajah dia orang yang menyasar, ngeri. Dan Nabi kibar kok awak yang menyasar itu bahaya. Yang digambarkan aku kalau kita bagaimana gitu. Awak yang menangnya, awak yang minta bahagia. Mengerikan itu. Hitunglah diri kita masing-masing. Hitunglah diri kita masing-masing. Ini pasti akan terjadi. Berbuatlah amal yang terbaik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.